Part 34. Terjadi perang. Jeremy dan 5 temannya yang lain merasa frustasi ketika mereka tidak menemukan keberadaan Xena. Rumah sakit sudah mereka kelilingi. Rumah Xena pun sudah mereka datangi, bahkan didobrak dengan paksa. Tapi tetap saja gadis itu tidak mereka temukan dimanapun. Sepanjang jalan mereka cari juga tidak terlihat keberadaan gadis cantik itu. Sid, Tuan Dragon pasti akan marah jika seperti ini. Umpat Jero. Di saat kejayaan sudah di depan mata, ada saja halangan yang harus mereka hadapi. Kelompok Dragon selama ini memang hanya menggunakan kekuatan otot. Jadi mereka tidak berpikir lebih ketika keberadaan Xena tidak ditemukan seperti sekarang ini. Tidak curiga kira-kira apa yang dilakukan oleh wanita itu. Mereka hanya bisa marah dan memaki untuk menghilangkan rasa kesal di dalam hati. Jeremy pergi saat malam menjelang. Tapi sampai jam 9 malam dia belum juga kembali ke tempat Dragon. Dragon sampai muak menunggu. Hingga akhirnya dia telepon anak buah tak tahu diri itu. Sampai kapan kamu akan membuatku menunggu? Kembali sekarang juga. Bentak Dragon di dalam sambungan telepon itu. Jeremy bahkan sampai menjauhkan ponselnya dari telinga karena suara yang begitu keras. Maaf Tuan, tapi kami belum menemukan keberadaan Xena, lapor Jero dengan sangat terpaksa. Bodoh. Plus euro persen tanda pagar. Plus asteris. Semua umpatan Dragon keluarkan. Xena yang sudah dia anggap sebagai senjata ampuh untuk meluluhkan Zeon nyata-nyata mereka dapatkan. Saking geramnya, Dragon bahkan langsung memutus sambungan telepon itu lebih dulu. Tak peduli lagi dengan kata-kata pembelaan yang diucapkan oleh Jeremy. Di dalam ruangan gelap itu, Dragon menatap ke arah luar sana, melihat Zeon yang masih dia siksa di bawah hujan salju. Otaknya coba berpikir bagaimana lagi bisa mengelabui Zeon. Sampai akhirnya sebuah rencana terbesit di dalam otaknya. Dia membuka ponselnya kembali dan melihat video asusila yang dia buat selama ini. Dengan bibir tersenyum miring, Dragon menggerakkan tangan kanannya, memberi isyarat salah satu anak buah untuk membawa Zeon kemari. Di hadapannya, bruk, Zeon dilempar sampai jatuh ke lantai. Tubuhnya begitu dingin dan bibinya nampak membiru. Cuaca dingin itu benar-benar telah menyiksanya. Anak buahku memang tidak tahu diri. Aku memerintahkannya untuk membawa Xena kemari, tapi mereka justru menikmati tubuh adikmu lebih dulu, ucap Dragon. Ini adalah video call. Kamu ingin melihatnya? Tanya Dragon. Setelahnya dia memutar video di dalam ponselnya. Sampai Zeon mendengar suara seorang wanita berteriak meminta tak ingin disentuh. Hentikan. Mohon Zeon dengan suara yang lirih. Ucapannya hanya terdengar seperti hembusan angin. Pikirannya telah kalut. Dia tak bisa mempertaruhkan Xena lagi. Apa? Tanya Dragon yang tak cukup mendengar ucapan Zeon. Dia pun memerintahkan anak buahnya untuk mengangkat tubuh pria tak berdaya itu. Jangan sentuh Xena. Aku akan memberikan apapun yang kau mau, ucap Zeon akhirnya. Dia telah menyerah. Malam semakin larut dan waktu terus berjalan. Semakin gelap dunia ini, maka makin tak ada harapan akan adanya penolong. Dragon kembali memutar video yang dia punya. Terdengar beberapa pria tertawa dan seorang gadis yang menangis. Mendengar tangisan itu, maka menangislah pula Zeon. Hentikan. Aku mohon, pinta Zeon. Dragon sontak tersenyum sangat lebar. Hentikan semuanya. Lepaskan gadis itu, ucap Dragon. Seolah sedang bicara pada sambungan video call tersebut. Telepon bohong yang Dragon buat sendiri. Sekarang katakan, di mana semua harta Darkness tersimpan?
Tanya Dragon setelah dia memasukkan ponselnya ke dalam saku celana. Bukannya menjawab pertanyaan itu, Zeon malah meludahinya. Cuh! Ludah yang membuat amarah Dragon seketika memuncak. Tanpa aba-aba Dragon pun menendang Zeon sampai pria itu terlepas dari pegangan anak buah Dragon dan kembali jatuh ke lantai. Kurang ajar! Bentak Dragon. Sementara ludah Zeon telah membasahi bajunya. Meski jatuh dan makin tak berdaya namun Zeon tersenyum miring. Dia yakin 100% Zena belum tertangkap. Suara itu bukan suara sang adik. Benar Zen. Larilah yang jauh. Batin Zeon. Setelah seluruh anggota Black Venom berkumpul di mansion, bukan hal yang sulit bagi mereka untuk mencari keberadaan Zeon. Melalui kamera CCTV yang terpasang di sepanjang jalan dan berhasil mereka retas akhirnya terlihat dengan jelas di mana Zeon berada saat ini. Yaitu di markas Darkness yang telah jadi reruntuhan. Hanya beberapa sudut yang nampak masih berbentuk ruangan. Kelompok Dragon pasti berpikir bahwa harta karun itu ditimbun di markas Darkness. Karena itulah mereka membawa Zeon ke sana. Dragon memiliki anak buah yang jumlahnya lebih banyak dibandingkan anggota Black Venom. Senjata utama mereka merupakan pisau belati. Tergores sedikit saja akan menimbulkan luka yang begitu menganga. Liam kembali menoleh ke arah sang istri. Sungguh dia tidak ingin Riley ikut dalam misi mereka kali ini. Namun Riley justru membalas tatapannya dengan lebih tajam. Awas aja jika berani memintanya untuk tinggal di mansion. Begitulah kira-kira arti tatapan Riley tersebut. Sergei, Kennen, Rock, tetap tinggal di mansion menjaga Zena, ucap Liam. Setelahnya dia pun memerintahkan 3 anak buahnya yang lain untuk mendatangi hotel tempat menginap Oma Putri dan Kakek Agung. Meski kecil kemungkinannya anggota Dragon mengetahui tentang keluarga mereka, tapi tetap saja Liam ingin berjaga-jaga, tidak ingin kecolongan meski hanya sedikit. Servo bukanlah kota yang ramah untuk mereka semua. Baik Tuan, jawab semua orang patuh. 20 orang Black Venom termasuk Liam dan Riley akhirnya pergi menuju markas Darkness. Mereka telah menyewa beberapa mobil untuk digunakan. Dengan kecepatan tinggi mereka melaju. Hingga tak butuh waktu lama akhirnya tiba di sana. Dragon tidak akan membunuh Zeon. Karena Zeon adalah satu-satunya sumber informasi tentang harta karun Darkness. Jika Dragon mengancam akan membunuh Zeon, itu hanya caranya untuk melarikan diri. Jadi jangan pernah mundur. Bunuh semua anggota Dragon. Titah Liam. Riley hanya mampu menelan ludah saat mendengar perintah itu. Dia telah berulang kali diberi penjelasan pada sang suami. Di dunia mafia tak ada istilah maaf dan kesempatan kedua. Karena kesempatan kedua bukan untuk memperbaiki hidup, namun untuk balas dendam. Satu-satunya cara untuk memutus semua dendam adalah mengakhiri hidup musuh. Jika bukan mereka yang mati, maka kita yang mati. Ayo, ajak Liam kemudian. Mereka akhirnya memasuki area lawan. Hiya, siapa kalian? Pekik anggota Dragon. Franz dan Denzel maju menembak dengan sisa peluru yang mereka punya. Dor. Mereka hanya memiliki 10 peluru. 5 di senjata milik Denzel dan 5 di senjata milik Franz. Uang mereka tak sebanyak dulu lagi. Jadi tak memungkinkan mendapatkan amunisi senjata dalam waktu singkat. Uang Riley pun tak bisa mereka gunakan. Karena transaksinya pasti akan terlacak oleh Reza. Jadi semua yang mereka gunakan sekarang hanyalah sisa-sisa dari pertempuran di masa lalu. Dor. Satu tembakan meleset dan Denzel mengutuk dirinya sendiri di dalam hati. 1 tahun hanya memegang ayam membuatnya kehilangan sedikit kemampuan. Dor. AHK.
Suara tembakan dan teriakan itu membuat Dragon seketika siaga. Bagaimana bisa ada kelompok yang menemukan mereka di sini? Tuan, mereka adalah Black Venom, lapor Jeremy dengan wajah pias. Dia telah kembali beberapa saat lalu dan begitu terkejut ketika melihat wajah Liam Anderson ada di sini. Apa maksudmu? Tanya Dragon mulai gagap. Siapa yang tak mengenal Liam Anderson di dunia bawah tanah? Kabar terakhir pria itu pun telah meninggal dalam ledakan bom bersama Darkness. Lalu bagaimana bisa pria itu tiba-tiba ada di sini? Liam, batin Zeon. Pria yang sejak tadi hanya bisa membatin kini akhirnya bisa tersenyum. Dor. Suara menggelegar itu adalah tembakan yang terakhir. 9 anggota Dragon telah tewas dan terkapar di tengah-tengah pertempuran tersebut. Serang! Ucap seluruh anggota Dragon dengan senjata yang telah mereka pegang. Tiap orang memegang 2 pisau belati sekaligus. Hingga sisi kiri dan kanan keduanya sama-sama menyerang. Liam terus memperhatikan Riley di sela-sela diri yang terus menyerang. Black Venom kalah orang dan kalah tenaga. Namun keahlian bela diri masih mereka kuasai. Bruk. Jimmy telah jatuh. Dan saat anak buah Dragon hendak menusuknya, Riley dengan cepat melemparkan pisaunya di tubuh musuh. Pisau yang dalam sekejap melesat seperti anak panah. SHAT. JEB. AHK. Anak buah Dragon menjerit kuat saat pisau itu menancap tepat di punggungnya. Dalam sekejap dia jatuh dan Jimmy menginjak pisau itu hingga menancap lebih dalam. Dan demi menyelamatkan Jimmy tersebut, Riley jadi kehilangan senjatanya. Lari. Pekik Liam saat sang istri jadi sasaran empuk anggota Dragon. Secepat yang dia bisa, Riley menghindari semua serangan. Jimmy pun mencabut kembali senjata Riley dan berniat melemparkannya. Tapi dia tak punya kesempatan. Melihat ratu mereka terpojok, membuat amarah Black Venom kian memuncak. Dalam sekali serangan Liam telah berhasil membunuh beberapa orang. Dia terus menyerang dan berjalan mendekati sang istri. Franz dan Denzel pun mengerahkan semua kekuatan. Anggota Dragon mulai berpikir bahwa mereka akan menang, karena memiliki jumlah orang yang lebih banyak. Bak, brak, SHAT, ahek. Satu anggota Black Venom akhirnya tumbang. Dan Denzel segera berlari menjauh dari peperangan itu. Dia berlari dengan sangat kuat hingga membuat beberapa anggota Dragon tertawa melihatnya. Di mata mereka pria itu berlari seperti anjing yang ketakutan. Cepat Denzel, batin Liam. Sat, tangan Riley akhirnya terluka. Buk, Riley ditendang jatuh, hingga masker yang dia gunakan untuk menutupi wajah pun terlepas. Wah, ternyata kamu seorang wanita, ucap pria menjijikan tersebut. Riley sudah menyamar sebagai seorang pria. Namun ketika jatuh seperti itu lekuk tubuhnya tak bisa dibohongi. Sit, geram Liam. Dan akhirnya dia pun melemparkan senjata yang dia punya untuk menyerang pria di hadapan sang istri. Menancap tepat di punggung pria itu. Bodoh. Ternyata seorang Liam Anderson kini telah berubah jadi bodoh. Bagaimana bisa dia melemparkan senjata untuk melindungi orang lain, sementara dirinya sendiri dalam bahaya? Ucap Jeremy. Sejak tadi dia menghadapi Liam namun pria itu tak kunjung tumbang. Kini Liam tak lagi memegang senjata. Maka bukan hal sulit baginya untuk membunuh legenda mafia Servo. Namun belum sempat kakinya melangkah untuk menyerang. Tiba-tiba suara tembakan beruntun dan menghujam seluruh anggota Dragon. Dor 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 dor. Liam dan semua anggota Black Venom tiarap dalam sekejap. Seperti yang telah mereka rencanakan dalam strategi. Hingga Denzel hanya tinggal menembak seluruh anggota Dragon yang berdiri. Dalam sekejap saja peperangan itu dimenangkan oleh Black Venom. Dulu,
dan Cell diperintahkan untuk melumpuhkan semua persenjataan Darkness. Dia adalah yang paling tahu di mana semua senjata itu tersimpan. Dan kini dia datang dengan banyak senjata di tubuhnya. Jerome telah terkapar dengan kedua mata yang mendelik. Tembakan dan Cell tepat mengenai kepalanya. Satu anak buah dragon berlari hendak mendatangi sang bus. Tapi kemudian, Tuan Dor, satu tembakan untuk anak buah dragon yang terakhir. Pria itu mati tepat di hadapan sang bos. Dragon seketika gemetar melihat pembunuhan itu. Dia mencekal Zeon sebagai tameng. Seluruh anak buahnya telah mati dan tak bersisa. Kini benar-benar hanya tinggal dia seorang diri.